Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil belajar Diploma 1 Teknik Pemeliharaan Mesin Otomasi Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama mahasiswa Enggaru Jonarko, NIM 3215309, asal daerah Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Prodi Teknik Pemeliharaan Mesin Otomasi yang nantinya akan ditempatkan di PT Tokai Rikai Safety Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran pada semester 2 di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Yang pertama yaitu pembelajaran inverter dan motor servo. Untuk inverter sendiri, di sini kami mempelajari prinsip dasar bagaimana cara motor induksi dapat berputar. Apakah ada yang sudah tahu bagaimana motor induksi dapat berputar? Yaitu dengan memanfaatkan gaya Lorentz yang timbul akibat adanya arus listrik yang mengalir pada stator dan rotor. Arus yang mengalir tersebut yang akan mengakibatkan medan magnet yang berputar. Medan magnet itu yang nantinya menimbulkan induksi pada rotor sehingga motor induksi dapat berputar. Selanjutnya di sini para mahasiswa juga belajar perbedaan rangkaian star dan delta. Untuk rangkaian star sendiri berbentuk bintang, mempunyai resistansi yang besar sehingga ampere yang dimiliki kecil. Kemudian ketika motor dioperasikan, maka lonjakan yang dihasilkan yaitu kecil. Sedangkan rangkaian delta berbentuk segitiga, memiliki resistansi yang kecil sehingga ampere yang dimiliki besar. Kemudian ketika motor dioperasikan, maka lonjakan yang dihasilkan yaitu besar. Juga di sini belajar menggunakan memory headcoder. Apa sih fungsi dari memory headcoder itu? Memory headcoder berfungsi untuk mengecek perbedaan voltage dengan seiring waktu. Kemudian di sini juga belajar menggunakan clamp meter dan membuat hardwiring atau merangkai kabel, sirkuit kontrol dan sirkuit motor pada inverter star delta. Selanjutnya itu pembelajaran motor servo. Di sini mahasiswa mempelajari pengoperasian mesin AF1K dengan satu aksis dengan menggunakan perintah G-code dan M-code. G-code sendiri yaitu fungsi untuk pengaturan sistem mesin seperti G00 yaitu untuk gerak lurus tanpa penyaetan, sedangkan M-code yaitu kode yang berfungsi untuk pengaturan fungsi mesin seperti contoh M05 yaitu spindle berhenti berputar. Kemudian untuk membuat program motor servo sendiri menggunakan aplikasi yang bernama Mowin. Selanjutnya ada pembelajaran robotik. Di sini para mahasiswa mempelajari robot arm atau robot lengan yaitu single robot yang artinya robot yang bergerak dengan individu. Robot yang digunakan yaitu robot magician menggunakan aplikasi Robot Studio dengan bahasa pemrograman yaitu Python. Di sini para mahasiswa belajar untuk membuat program seperti memindahkan balok ke konveyor dan memindahkan balok ke konveyor dikombinasikan dengan sensor warna dan infrared proximity. Pembelajaran selanjutnya yaitu karakuri. Di sini mahasiswa mempelajari cara menemukan kesulitan kerja dengan memperhatikan kaidah Temotoka atau ergonomis saat bekerja. Contoh pekerjaan yang kurang ergonomis yaitu membungkuk 0 sampai 45 derajat atau bergerak lebih dari 3 langkah. Maka dapat memanfaatkan karakuri dengan menggunakan gaya gravitasi, mekanisme Kir, mekanisme pegas, dan mekanisme link untuk mempermudah pekerjaan sehingga lebih ergonomis saat bekerja. Di sini para mahasiswa juga membuat karakuri menggunakan Neko dan membuat karakuri menggunakan baja profil yaitu transfer dolly. Selanjutnya pembelajaran IoT atau Internet of Things. Di sini belajar menghubungkan benda fisik dengan internet melalui sensor-sensor.
yang bisa dilakukan monitoring atau sebagai remote control jarak jauh. Di sini mahasiswa belajar membuat untuk menyalakan lampu ruangan menggunakan aplikasi Blink IoT dengan perantara Arduino. Juga membuat bot Telegram yang dapat mengecek suhu dan kelembapan di ruangan tersebut menggunakan sensor suhu dan kelembapan, serta menggunakan sensor gerak untuk mengecek adanya pergerakan di dalam ruangan. Selanjutnya itu sirkuit desain dan troubleshooting. Sirkuit desain sendiri merupakan lanjutan dari pembelajaran PLC. Di sini belajar membuat kontrol mesin menggunakan program PLC dari awal hingga akhir menjadi satu mesin yang bisa bekerja menggunakan operasi manual maupun secara otomatis. Kemudian untuk troubleshooting, di sini kami mempelajari untuk merepair kondisi mesin yang terjadi abnormality atau terjadi kerusakan dengan flow atau tata cara troubleshooting itu sendiri yang benar. Dengan kita mengikuti flow tersebut, maka dapat dipastikan kita tidak akan terjadi kesalahan analisis dalam problem dan dapat merepair atau memperbaiki mesin dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, elemen mesin dan mesin adjustment. Pada pembelajaran elemen mesin, para mahasiswa belajar fungsi dan cara kerja dari komponen-komponen yang ada di mesin produksi, seperti shaft, bearing, pin, pasak, gear, dan lain-lain. Kemudian, para mahasiswa juga membongkar mesin. Mesin yang digunakan di sini yaitu mesin spindle. Nah, setelah membuka mesin spindle, para mahasiswa bisa melihat secara langsung komponen-komponen tersebut. Selanjutnya juga diajarkan untuk memasang atau mengassembly komponen-komponen tersebut menjadi mesin spindle yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian untuk mesin adjustment, di sini melakukan penyetingan mesin. Setelah mesin dirangkai, kemudian mesin di setting agar kesejajarannya rata, yaitu seperti penyetingan levelness, straightness, squareness, parallelism, dan coaxiality. Pembelajaran yang terakhir yaitu Teaching Factory. Teaching Factory sendiri atau TEFA merupakan simulasi dari pabrik, sehingga biasa disebut pabrik versi mini. Di sini belajar membuat mendesain benda menggunakan aplikasi Fusion 360 dan menggunakan inventor. Kemudian dari desain gambar tersebut dibuat ke benda fisik menggunakan mesin bubut, mesin fresh, mesin CNC router, 3D printing, cutter laser, dan grinder. Di sini juga belajar mengenai safety saat bekerja, seperti menggunakan APD saat bekerja, yaitu topi, kacamata, arm protector, sarung tangan, dan sepatu safety. Khusus untuk prodi TPMO, di sini akan diadakan Genba Experience. Di sini kami melakukan Genba Experience di Plan 3 PT Temin, Divisi EPKD, Departemen Maintenance. Di sini kami mendapat wawasan mengenai pengalaman aktivitas maintenance di line secara langsung dan dapat mengaplikasikan dari pembelajaran yang sudah kami dapatkan di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Pada saat Genba juga mendapatkan penjelasan mengenai maintenance board. Di situ berisi mengenai 5R, zona-zona 5R, dan maps atau dari plan-plan yang ada pada plan. Mungkin sekian yang sudah saya sampaikan mengenai pembelajaran di semester 2 di Akademi Komunitas Toyota Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.